Sebentar kita akan bahas 3 poin penting dalam SIM akademik, dalam fitur SIM akademik yang harus adik-adik sekalian lakukan sebelum memprogram KRS. Yang pertama yaitu mengisi kuesioner pembelajaran. Yang kedua mencetak KHS. Nah, itu yang akan saya perlihatkan sebentar. Oke, baik. Jadi pada saat kita pertama kali login, tampilan awalnya itu seperti ini ya. Seperti ini tampilan awalnya. Oke, tampilan awal itu seperti ini. Nah, nanti ini pada saat pertama kali login ya. Pertama kali login. Kemudian apa yang kita lakukan sebelum mengisi KRS? Yang pertama itu mengisi kuesioner perkuliahan semester sebelumnya. Caranya masuk di sini di menu perkuliahan, kemudian kuesioner penilaian dosen. Ini diklik. Oke, akan tampil seperti ini. Jadi pengisian kuesioner semester ganjil ya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini sisa diisi, diklik ini isi kuesioner. Isi kuesioner, ini nanti diisi semua ya, harus diisi semua sampai 23 pertanyaan kalau tidak salah. Ini harus diisi semua. Kalau tidak diisi, nanti tidak bisa cetak KHS. Ya, KHS itu paling penting mau dirasa di sini bukan. Gampang. Kecil nanti, terlalu jauh sekali. Oke, nah setelah selesai diisi semua, kemudian nanti sisa klik simpan. Ini ya, ini saya tidak simpan karena bukan akun saya. Sudah disimpan dan pastikan semua di sini. Ini kalau sudah terisi seperti ini. Ini 23 dari 23. Ini pastikan semua terisi 23 untuk semua yang bisa diisi. Nah, kalau ini ada salah satunya yang tidak terisi atau ada yang tidak cukup 23 kuesioner, tidak lengkap isiannya, itu nanti tidak bisa mencetak KHS. Nah, KHS ini salah satu syarat pada saat penandatanganan KRS fisik ya di penasihat akademik. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini setelah diisi, ini disimpan, sudah. Ini kalau sudah terisi semua seperti ini tampilannya. 23. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi kuesioner, kita menuju ke laporan. Laporan, di menu laporan itu klik kartu hasil studi. Nah, di sini muncul periode genap. Ini diganti karena KHS yang mau kita cetak itu periode ganjil 2020-2021. Oke, kemudian klik tampilkan. Nah, seperti ini. Ini sisa di print. Ini sisa dicetak. Kalau sudah seperti ini, langsung dicetak saja. Ini langsung kelihatan berapa IP semesternya, berapa SKS yang boleh diprogram 24. Tapi untuk di semester 2 itu belum bisa ya membelanjakan KRS sesuai dengan ketentuan ini. Karena di tahun pertama, mahasiswa harus memprogram semua mata kuliah tanpa syarat pembatasan SKS. Seperti itu. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian, ada yang ingin memprogram mata kuliah, di semester 2. Jadi semua mata kuliah semester 2 itu wajib diprogram. Kalau ada yang tidak bisa, silahkan melapor ke kaprodinya. Nanti kaprodinya yang tambahkan. Seperti itu. Nah, setelah ini dicetak, ini selesai. Kalau sudah dicetak, selanjutnya kita masuk ke menu tagihan ya. Menu tagihan untuk melihat tagihan semester genap. Jadi itu bisa dilihat di sini di profil, kemudian nanti di sini ada tagihan mahasiswa untuk melihat berapa tagihan yang harus dibayar semester ini. Dan nanti akan kelihatan yang wajib diselesaikan itu biaya SPP awal semester genap. Ini ya, biaya SPP awal ini harus diselesaikan.
baru bisa memprogram KRS. Bagaimana caranya? Setelah kita melihat tagihan ini, kita ke bank, bisa pilih Bank BRI, Bank BNI, atau Bank Muamalat untuk melakukan pembayaran. Nanti di sana sudah ada nomor rekening kampus untuk kegiatan pembayaran. Setelah itu setelah ada bukti pembayaran ya dari bank, itu masuk ke sini, ces.uma.ac.id. Ini dashboard untuk mengupload bukti pembayaran ya. Nah, nanti di sini pilih konfirmasi pembayaran. Artinya kita mau mengirim bukti pembayaran ke bagian keuangan. Bisa diklik. Nanti di sini diisikan identitasnya, alamat emailnya, kemudian NIM-nya, nama lengkap, fakultas ini bisa dipilih, program studi juga demikian, kemudian sistem kuliah dipilih juga. Nah, ini jenis pembayaran. Ini jadi jenis pembayaran ditulis kalau misalkan SPP. Jadi seharusnya ditulis ya seperti keterangan pada tagihan yang kita bayar di sini. Misalnya SPP awal semester, biaya SPP awal semester atau biaya pembangunan ketiga ya, karena kan dibagi 3. Nah, itu yang ditulis di sini. Kalau lebih dari 1 digabung dalam satu pembayaran, semua diketik di sini. Misalkan SPP awal semester. Ini ya. Pembangunan. Supaya bagian keuangan itu lebih mudah memverifikasi bukti pembayaran adik-adik sekalian. Nah, ini nomor rekeningnya. Bisa dipilih kita membayarnya mengirim ke rekening mana, membayar ke rekening mana, ke rekening Bank Muamalat atau ke rekening BNI. BRI ini kayaknya ditutup sementara ya dari bagian keuangan, jadi hanya dibuka 2 untuk saat ini untuk pembayaran SPP. Itu Bank Muamalat dengan Bank BNI, bisa dipilih salah satunya. Karena ini Bank BRI tidak dicantumkan nomor rekeningnya, berarti kemungkinan ada penyesuaian di sana sehingga ditutup dulu untuk sementara. Nanti kalau sudah dibuka kembali, nanti dicantumkan nomor rekeningnya di sini. Kemungkinan mau ganti rekening seperti itu. Oke, kemudian ini dicentang nanti bank mana, misalkan di Bank Muamalat. Nah, kemudian setelah itu ini diisi jumlah yang dibayar ya. Disesuaikan dengan jumlah atau nominal yang ada di slip pembayaran yang akan kita upload. Seperti itu. Misalkan 2 juta misalkan. Lalu saja diketik. Nih 2 juta. Nggak usah dikasih titik. Nah, kemudian setelah itu tanggal. Ini tanggal pembayaran ya sesuai dengan slip bukti penyetoran. Seperti itu. Nah, jadi tanggalnya biasa per tanggal ini hari, misalkan ini hari lah, taruhlah ini hari ya. Klik tanggalnya. Kemudian nanti di sini upload, tambahkan file, di sini nanti diupload bukti pembayarannya. Bisa pilih dari komputer. Kalau kita buka lewat HP itu bisa langsung foto, bisa langsung dari kamera. Kemudian nanti kita langsung foto, langsung dipoto ya, langsung dipotret slip pembayarannya. Kemudian setelah itu coba misalkan, taruhlah misalkan ini ya, taruhlah ini bukti pembayaran. Nah, itu kan nanti seperti ini. Itu klik upload, jangan lupa klik upload. Nah, klik upload. Nah, kemudian setelah itu, nah, baru muncul seperti itu. Biasanya tidak muncul karena tidak diklik upload. Setelah itu baru diklik kirim. Ini ya. Nah, setelah ini terkirim, biasanya bagian keuangan itu memverifikasi paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi kalau barusan dikirim, tidak usah langsung konfirmasi ke bagian keuangan. Karena kan mereka memverifikasi itu berdasarkan urutan data yang masuk, urutan dokumen yang masuk. Jadi ditunggu saja. Kalau sudah lewat dari 1 kali 24 jam, baru konfirmasi ke bagian keuangan. Kalau misalkan belum terverifikasi, maksudnya di akun SIM akademiknya ini belum dilunaskan, seperti itu. Belum dilunaskan pembayarannya, padahal sudah upload bukti. Nah, setelah itu, setelah ini dinyatakan lunas, maka mahasiswa sudah bisa melakukan kartu rencana studi online. Caranya masuk ke sini, kartu rencana studi online, klik di menu perkuliahan.
Nah, kemudian di sini muncul nama, dosen walinya belum di-set. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada klik tambahkan. Ini ada tombol tambahkannya. Kalau belum membayar, di sini statusnya warna merah nonaktif dan tombol ini belum muncul. Nah, jadi nanti setelah pembayarannya divalidasi, baru muncul keterangan aktif ini dibarengi dengan munculnya tombol ini. Nah, ini sisa diklik saja, tambah. Kemudian nanti memilih mata kuliah. Jadi ingat yang dipilih adalah mata kuliah semester 2, karena adik-adik sekalian sekarang di semester 2 ya. Jadi yang dipilih mata kuliah semester 2. Caranya bagaimana melihat bahwa itu mata kuliah semester 2? Itu dengan mengetikkan angka 2 di sini. Jadi bagian awal kode-kode kelas, kode nama kelas ini, kalau 6 berarti semester 6, 4 itu berarti semester 4. Nah, ini yang 2 ini semester 2. Bagaimana supaya dia tampil? Nah, ini khusus di prodi manajemen. Misalnya saya buka ini manajemen, itu ada kode A dengan kode B. Kode A itu untuk kelas non reguler ya. Kemudian kode B itu untuk kelas reguler. Jadi bisa dipilih saja. Kalau misalkan adik-adik sekalian kuliahnya Sabtu Minggu berarti itu kelas non reguler. Pilih yang kode A. Berarti semester 2 A. A itu ada lagi rambel kelas. A1, A2 dan seterusnya. Misalkan A1 itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 8 mata kuliah ini yang harus diprogram oleh adik-adik sekalian. Ini wajib diambil semua. Nah, yang saya maksud tadi ketika ada ini langsung dicentang saja semua. Kemudian disimpan. Jadi dicentang saja semua seperti ini ya. Kemudian nanti setelah dicentang, ini diklik simpan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di pengambilan ini. Nah, ini kapasitasnya 45. Biasanya kalau gagal tersimpan ada keterangan apakah kelasnya sudah full. Seperti itu. Kalau sudah full berarti pilih yang di kelas lain. Bisa pilih 2A2 kalau kelas non reguler. Tapi kalau adik-adik sekalian di kelas reguler, maka pilih kelas B. Sekarang B1. Ini dicentang. Ini sama ya 8 semua di semester 2 itu 8 mata kuliah untuk prodi manajemen. Kalau di prodi lain silahkan dicek. Tapi intinya semua menggunakan untuk semester 2 menggunakan kode kelas itu 2, angka 2 di pertama. Untuk setiap semesternya. Ini sisa dicentang semua mata kuliahnya. Ini 2B1. Sebentar saya hapus kembali ya kalau tutorial ini selesai. Nah, setelah dicentang seperti ini diklik simpan. Tunggu sampai benar-benar tersimpan karena ini masih loading. Nah, kalau sudah seperti ini berarti semua mata kuliah sudah berhasil ditambahkan. Berarti ini sudah selesai. Kemudian nanti di sini muncul dosen wali setelah ditambahkan oleh penasihat oleh ketua prodinya. Kalau belum muncul di sini silahkan konfirmasi ketua prodinya atau administrasi fakultas masing-masing karena itu bagian dari tanggung jawab mereka untuk menambahkan dosen wali di sini. Nah, setelah seperti ini, saran saya sebaiknya tunggu sampai terset dosen wali baru dicetak. Tapi kalau misalkan sudah mendesak, sementara dosen wali ini belum diset, silahkan dicetak. Kemudian nanti nama dosen walinya sisa ditulis tangan. Nah, di mana kita mencetak setelah seperti ini? Setelah memprogram, untuk mencetak KRS, itu masuk ke menu laporan. Kartu rencana studi. Kalau tadi kita mencetak kartu hasil studi ya untuk melihat IPK. Kenapa kedua laporan ini harus dicetak KRS dengan KHS? Karena pada saat penandatanganan KRS di penasihat akademik maupun di prodi biasanya meminta KHS semester sebelumnya. Biasanya penasihat akademik ataupun ketua program studi selalu meminta
kartu hasil studi semester sebelumnya. Seperti itu. Tadi kan sudah saya perlihatkan cara ini ya, cara cetak KHS. Nah, kalau cara cetak KRS itu kurang lebih sama. Saya klik saja kartu rencana studi. Ini sudah di posisinya, sudah posisi semester genap. Nah, kalau mau dicetak KRS semester lalu, bisa dipilih periodenya. Ganjil dan genap. Ini periode semester lalu, ini yang periode sekarang. Tergenap, kemudian klik tampilkan. Nah, setelah tampil seperti ini sisa dicetak, di print ya, langsung di print. Pada saat di print, kalau komputernya terhubung dengan print atau HP-nya terhubung dengan print, itu bisa langsung cetak. Kalau misalkan buka di HP, nah itu bisa disimpan sebagai PDF dulu. Di HP juga bisa ya, di komputer juga bisa. Bisa disimpan sebagai PDF untuk sementara. Simpan, nanti tersimpan sebagai PDF. Kalau misalkan device yang kita pakai tidak terhubung dengan printer, seperti itu. Nah, dengan demikian sudah selesai ya. Sudah rampung 3 hal. Yang pertama mengisi kuesioner, kemudian yang kedua mencetak KHS, dan yang ketiga mengisi KRS dan mencetak KRS. Nah, itu yang adik-adik sekalian harus lakukan pada setiap perpindahan semester. Baik itu dari semester 1 ke semester 2, maupun nanti dari semester 2 ke semester 3. Ada 3 hal yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, tadi mengisi kuesioner PBM ya. Kemudian yang kedua, mencetak KHS untuk melihat IP semester sebelumnya, capaian pembelajarannya ya. Kemudian yang ketiga, mengisi KRS, lalu mencetak KRS. Seperti itu.